Oke, tadi di mana ininya bukunya? Oke, ini ya. Jadi ini versi lain dari yang kontemplasi, tapi yang tadi sudah punya sudah, tapi di sini sekarang kosong, tapi yang versi lah ini. Si lambdanya dianggap berdistribusi gamma. Nah, jadi distribusi PK-nya sudah lebih, jadi kalau kita dapatkan, kan jadinya seperti apa nih kalau kita perhatikan nggak yang apa distribusinya Dumel pada saat ini namanya adalah sering disebut sebagai mix Poisson. Nah, ini yang kalau di sebelum UTS mungkin Anda sudah belajar namanya mixing ya, melakukan mixing distribution. Nah, ini menghasilkan negatif binomial juga. Jadi tadi kosong di mixing dengan gamma jadilah negatif binomial. Tadi kan Anda sudah melihat bahwa negatif binomial sendiri bisa dipakai untuk model sebenarnya dalam konteks kalau kita lihat itu sebagai adalah dari kosong adalah kaitannya dengan mixing distribution itu. Oke, tadi kita sudah punya kosong negatif binomial. Negatif binomial ternyata bisa diperoleh dari kosong, tapi yang mixing dengan gamma. Oke, sekarang binomial. Jadi kalau tadi itu 0, 1, 2 sampai tak hingga kosong, negatif juga sama. Kalau binomial enggak, dia sudah terbatasi pada nilai tertentu. Jadi nah binomial sebenarnya adalah bisa diperoleh dari Bernoulli. Jadi kalau Bernoulli kan hanya iya tidak itu 1, 0. Tapi pada saat kalau dia adalah dijumlahkan, maka dia akan jadi binomial. Nah, inilah jadi Bernoulli kalau dilakukan sebanyak ada M individual total number claim, ini yang terkait dengan itu, maka dia jadi binomial. Jadi banyak klaim individu tadi kan ya ada klaim ada enggak. Nah, kalau dijumlahkan ada M individual maka bisa jadi distribusinya adalah jadi binomial. Jadi misalkan di perusahaan saya hanya punya polis sebanyak M. Ya, tadi misalnya juga kan ada yang mana ada yang enggak. Nah, kita ingin lihat banyaknya yang meninggal aja itu. Nah, itu maka akan jadi bisa ini kan adalah ke binomial. Tapi saya lagi asumsi antar trialnya, antar tadi ya harus independen. Oke, ini yang binomial nih ekspektasinya. Nah, mulai kita akan mengenal istilah AB0 class. Jadi pada saat tertentu kita membutuhkan ini yaitu apa? Tidak dimulai dari 0, tapi mulai dari 1. Tadi kosong kan harus dimulai dari 0 kan? Nah, di sini kita ingin membangun distribusi yang dimulainya dari 1. Nah, ini adalah namanya AB0 class distribution. Jadi ini langsung K-nya adalah 1, 2, 3 ke sana itu. Nah, ini persensi 2, silakan Anda siap-siap untuk example 6.2 ya. Example 6.2 adalah mulai mengenalkan tentang tunjukkan bahwa binomial adalah anggota dari AB0 class. Nah, cara nunjukannya gimana kalau di anggota AB0 class adalah ini. Artinya bahwa PK harus sama dengan A plus B K PK min 1. Kalau iya, maka dia merupakan anggota AB0 class. Nah, sekarang dibilang kan seperti ini, maka harus dibuat sedemikian rupa supaya jadi seperti ini kan. Jadi PK, ini ada PK min 1 kan. Nah, inilah yang sebagai jadi nanti sebagai A plus B-nya berapa. Nah, ini akan jadi A-nya ini, B-nya adalah nanti silakan didetilkan ya, yang untuk persensi 2 ya, Anda perhatikan ini. Detilkan bagaimana prosesi kan mungkin ini kan ini langsung kan dapat ini dan Anda boleh nambahi barisnya biar lebih detail supaya Anda lebih yakin itu. Oh, berarti harus begini gitu. Jadi yang persensi 2 tadi siapa ya saya belum. Nanti silakan siapa Anda ngerjakan yang 6.2 ya. Nah, juga bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. K kali PK per PK sama AK plus B. Jadi ini kayak
linier kan ini. Nah, nanti untuk ngeceknya jadi berubah seperti garis lurus. Nah, inilah member dari AB0 ini yang kosong. Itu A-nya 0, B-nya lambda. Binomial tadi ya ini, A-nya ini, B-nya ini. Negatif adalah, jadi dia anggota AB0 kelas. Dengan AB-nya adalah seperti. Nah, yang berikutnya adalah yang persen C3 ini. Dapat example 6.3 ya. Ini sudah mulai mengaplikasikan dengan data. Data tentang kecelakaan pada tabel 6.2. Nah, ini ada referensinya, Anda boleh coba cari aslinya kayak apa, kisahnya tentang automobile insurance policy study. Nah, Anda boleh mungkin cari informasi lebih jauh tentang ini, 6.3 ya. Nah, ini tabelnya. Jadi yang tidak mengalami kecelakaan ada sebanyak 7.840. Yang satu kali ada sekian. Terus ini. Nah, yang 8 plus sudah nggak ada, jadi 0. Maka yang dilihat hanya yang sampai masih ada kejadian yang sampai 7 kali. Ini adalah yang paling sering ngeklaim. Gitu. Nah, inilah pada saat dibikin tadi dengan K ini, tujuannya kalau kelihatan dia garis lurus ini, jadi kayak linear tadi, maka itu nanti bisa klaim sebagai broadcast. Tadi yang presensi 2, di samping dapat contoh 62, juga dapat exercise 6.2 ya. Ini nanti Anda mulai mencoba. Ini terus yang presensi 3, example 6.3 sama soal 6.3. Oke, ini kan kita nanti 5 ya, jadi sekarang sudah mulai bisa Anda kerjakan di mulai buka posit cloud-nya. Sekarang kita ke truncation dan modification at zero itu. Nah, kita akan memiliki yang pertama adalah tentang adanya kalau tadi AB0, sekarang AB1. Kalau AB0 tadi dimulai dari K sama dengan 1 sampai K hingga, kalau AB1 dimulainya dari 2. Jadi perbedaannya antara AB0 tadi adalah di startnya dari, nah nanti ada tanya dan zero truncated itu diistilahkan, zero modified. Nah inilah prosesi antara tadi ya dari AB0 dan nanti kita akan mulai yang ini kan dengan AB1. Ini adalah GF-nya untuk dapatkan dari yang AB0. Nah, itu untuk ini Anda nanti kalau untuk prosesi ingin misalnya detilkan ya silakan diindikasi, tapi saya akan memandunya melalui contoh aja ya. Jadi nanti untuk presensi 4 dapat contoh 6.4. Ini untuk kasus khusus tentang negatif binomial. Betanya 0,5, R-nya 2,5. Nah, nanti adalah Anda bisa mencari P0-nya, terus A-nya, B-nya, P1, P2, P3, terus tadi yang untuk truncated-nya. Nanti mungkin akan kita bahas lebih detail pada saat nanti setelah Anda juga coba dulu gitu ya. Nah, ini kalau kita tunjukkan dalam bentuk rekursifnya, kalau tadi kan mulai K1 sampai ini, nah kalau ini mulai K sama dengan 2, inilah untuk yang AB1 ya tadi ya. Tadi presensi 4 berarti contoh 6.4 ya tadi ya, sama nanti otomatis ini kaitannya sekalian exercise-nya juga, sorry tadi 6.4 ya. Nah, sekarang yang berikutnya ini yang 6.5. Jadi saya akan nanti Anda setelah nyoba dulu, jadi nanti nggak apa-apa di minggu depan nanti kita akan bahas ini lagi untuk walaupun lama-lama nanti akan saya bikin agak cepat ya karena ya sebenarnya targetnya agak banyak tapi ya nggak apa-apa untuk karena ini baru mulai kuliah jadi
Jadi nanti sekali lagi, kalau Anda misalnya pakai yang, harus pakai yang cloud ya, minimal pakai Google Sheet, kalau memang Anda pakai R-nya, tapi kalau pakai R mungkin saya akan lebih ini kan ya, pakai yang PostSheet tadi itu. Ini persensi 5 ya, 6,5 ya. Nanti silakan dicoba. Nah, tadi yang 6 persensi 4, di samping example 6,4 sama exercise 6,4 ya. Terus ini yang 6,5 untuk yang persensi 5 itu. Nah, karena ini peserta cuma 5, memang jadi Anda ya agak tambahan. Saya inginkan minimal Anda mencoba sekali lagi nanti dalam 1 minggu kekuatan Anda berapa ya nanti. Ini persensi 1 lagi ya, 2, 3, terus, nah ini kan Pak Bram sudah selesai kan. Jadi minimal ini ya tadi sudah dapat, tadi contohnya sudah benar ya, udah 5 ya. Ya sudah pas ini. Tapi untuk latihannya adalah ditambahkan tadi ya 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9 nggak ada, jadi biasa mutar balik ke sini ya. Jadi 6, 6, 6, 7, 6, 8 ini persensi 1, persensi 2, persensi 3, persensi 4, persensi 5 ya. Jadi kembali lagi di sini aja putarannya. Jadi ada satu contoh soal, 2 soal. Nah, inilah rangkumannya ya. Jadi member dari AB1 tadi AB0 kan lebih sedikit ya. Nah, nanti identifikasinya tinggal lihat AB-nya. Nanti P0-nya adalah ini ada yang P0-nya arbitrary, ada yang index ini. Nah, sebenarnya membuktikan ini aja sudah lumayan ini. Kerjaan yang ini tadi banyak sekali anggotanya AB1. Kalau AB0 kan tadi anggotanya lebih sedikit itu. Oke, sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan, sebenarnya saya inginnya sih sampai yang mungkin diselesaikan nggak apa ya, nanti coba kita lihat lah, walaupun masih suasana lebaran masih apa, ya mungkin speednya belum bisa diagak. Nah, di advance ini adalah kalau tadi kan kita punya cuma PMZ ya. Nah, karena kita nanti arahnya akan ke S, nanti ada PN, PMZ. Ini nanti untuk persiapan ke yang agregat apa, walaupun nanti untuk ke minggu depan nggak apa, karena ini nanti untuk kepentingannya nanti ada tadi ya total masing-masing ininya, jadi masing-masing tadi kalau dibikin ada pas nanti kita jadi mempunyai yang namanya kayak compound distribution di sini. Karena nanti kebutuhan kita akan melihat total banyaknya klaim, total klaim, dan nanti kita ini yang kompon, jadi kita akan punya kompon Poisson. Oke, nanti mungkin ini ke minggu depan nggak apa-apa lah. Ini jadi 5, jadi Anda cukup. Ini dari mix distribution dan ini cukup panjang lah. Baru nanti dari sini baru kita masuk ke persiapan untuk bikin agregat. Jadi mungkin dia di buku yang lebih baru dari dia adalah ingin bikin apa ya persiapan untuk masuk ke bab 8-nya ini dia dengan banyak sekali mengenali akan didetilkan yang diskritnya. Nah, ini kan yang tadi baru mau masuk membuat yang di apa bagi yang karena nanti urutan akan diubah ke sini ya nanti kita akan ikuti ini aja. Nah, oke, sementara bab 6 dulu ya, silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Dan kalau bisa sekarang mulai mencoba ya. Jadi silakan cek di overleaf-nya. Mulai Anda coba minimal bagian depannya. Singkat saya mungkin di copy bisa ya kayaknya ya. Coba. Iya kayaknya nih mungkin beberapa bisa Anda melakukan
Copy nanti tinggal nambah, detilkan. Coba silakan, ini sekarang untuk uji coba ya saya beri waktu sampai jam 9 lah ini ya. Jam 9, uji coba overleaf-nya sama R-nya ya. Oh ya, ini juga mungkin kalau yang kemarin sudah kuliah saya mungkin kayak yang tadi ya, sudah link positnya langsung sudah ditaruh di ininya kan ya. Nah, seperti ini sudah oke, berarti sudah, jadi saya nggak perlu ini kan lagi. Nah, ini sekarang mulai coba, tadi berarti sudah dapat contoh soalnya satu, soalnya dua ya. Silakan coba mulai ditaruh dulu soalnya ya di overleaf-nya. Nanti mulai dikerjakan. Jadi saya ingin lihat, ini masih bab 6 dulu ya. Oke, silakan saya beri waktu sampai apa? Ini nanti tinggal saya klik link ini, nanti akan harus masuk ke contohnya nih, misalnya punya dari Silvina, coba ini masuk ke sana apa belum, sudah lancar belum nih, sekarang cek saya ke posit cloud-nya ya. Ini koneksi internet lagi nggak terlalu bagus kayaknya karena trafficnya tinggi sekali. Saya pakai IndiHome ternyata agak trouble ini. Tadi malam sempat, dan mungkin karena saking banyaknya yang memakai. Oke, silakan, misalnya sebenarnya sudah mulai kerjakan. Mungkin yang kerjakan contoh soalnya dulu ya. Yang soalnya tulis soalnya dulu aja. Oke, silakan, ini sudah. Terus yang berikutnya saya coba buka semua dulu aja. Ini tadi karena yang pertama pakai ini kayaknya belum ya, ini belum bikin link R-nya ya, karena Anda juga mungkin, halo, ini mungkin Anda belum pernah pakai Posit Cloud ya? Apa Belum, sudah Pak. pernah? Belum Belum, pernah. oke, berarti Anda baru semua ini kalau ya. Berarti Anda nanti bolehlah tanya-tanya ke teman yang lain yang sudah pernah. Ini berarti ya, ini nanti Iya, Pak. bikin kayak tadi linknya ya. Iya, Pak. Terus coba ini Safira sudah. Kalau yang sudah pernah kuliah saya sebelumnya, ya ini linknya mesti sudah masuk itu. Nah ini sudah, ini sekalian Google Sheet-nya. Jadi Anda boleh kerjakan di dua tempat, karena mungkin ujiannya akan saya desain yang ujian terbuka aja, itu supaya Anda keterampilan Google Sheet-nya sama RStudio-nya baik gitu. Ini Google Sheet-nya saya cek sekalian, ini sudah mas. Oke, nah ini nanti silakan dicoba mau pakai, kalau hitungannya sederhana mungkin pakai apa, dua-duanya bolehlah untuk sekalian menambah keterampilannya itu. Oke, ini saya coba lagi yang tadi Safira, Silvina sudah, Arni ya Pak, sudah. Punya belum. Oh ini positnya belum ada ya. Oke, Arni sudah pernah ikut kuliah saya? Sudah, Halo Pak, Arni? tapi baru pertemuan pertama kemarin yang matematika keuangan. Oh, Anda berarti tapi sudah kemarin matematika keuangan sudah saya minta bikin ini ya. Udah, Pak, belum Overleaf. masukin. Bentar. Belum. Ya oke, nanti kalau ini boleh tanya ke tadi siapa yang sudah berhasil bikin posit cloud-nya ya. Ya, Pak. Oke. Oh ya, ada yang ketemu saya di matematika keuangan ya. Terus Elina ada Pak ini.
Tadi siapa? Oh, ini linknya sudah, coba saya cek sekali ya. Oke, saya kira silakan mulai dicoba kerjakan contoh soal dulu ya, yang jadi mesti gampang sudah dapat jawabannya, kan tinggal didetailkan aja contoh soal itu. Jadi nanti contoh soal, setelah itu baru soalnya ya. Coba ini kalau oke, ini sudah bisa. Nah, ini kan kalau yang kuliah saya berarti wah ini ada yang ikut multivariat, ikut PTR, mata keuangan, wah berarti Anda jadi dapat 3 ini. Ketemu saya semua nanti, padahal tugasnya banyak ini, berarti nanti Anda jadi orang yang sibuk ini. Iya, Pak. Iya, Anda ini Iya. harus 3 kali lipat daripada yang lainnya, karena yang lainnya kan, yang statmat untung sudah ganti dosen, jadi mesti beda kan tuntutan. Memang saya inginkannya, pokoknya yang kuliah saya punya keterampilan cloud baik untuk report dan untuk komputasi gitu. Jadi ini ada dapat 3 berarti. Ya oke, nggak apa, jadi malah jadi maksimal, nanti dibikin kayak gini aja. Oke, silahkan di nanti contoh soal pokoknya yang dicoba.
Ya Allah. Gusti Allah. Aduh. Hilang semua sih. Oke, silakan ada yang sudah siap menampilkan overleaf-nya atau RStudio-nya. Nanti ini untuk kategori presentasi yang hari ini ya. Jadi baru masuk presentasi setelah UTS. Ini presensi.
Oke, silahkan siapa dulu yang sudah siap, entah nampilin positnya atau Google Sheet-nya atau Overleaf-nya ya. Disarankan di Overleaf-nya minimal tulis dulu soalnya ya, biar apa? Sudah ketahuan Anda dapat yang mana itu.
Oke, silakan dimulai dari persensi 1 sedapatnya ya. Coba Anda tampilin overleaf sama posit cloud-nya ya. Oke, silakan. Persensi 1 tadi siapa ya? Urut-urut aja nggak apa-apa. Iya, saya sih Pak nomor 1. Tapi saya belum ke post-it, baru di overleaf. Oke, di overleaf-nya nggak apa-apa. Pokoknya sedapatnya saya ingin lihat untuk posisi ya ini kan baru pertama jadi kalau Oke, silakan di share screen. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini baru sampai sini sih Pak, saya nulisnya. Coba Sudah. tampilkan PDF-nya aja. Jadi iya. pilih yang ininya yang PDF itu kan PDF ya, ada Pak, ya, pilihan Pak. itu. Sebentar, Pak. Nah, layout-nya itu pilih yang on di PDF. Enggak yang tadi, yang di ini layout itu. Klik layout itu yang di atas itu. Layout, nah pilih yang PDF only itu. Nah, Nah, ya, Pak. ada cukup kok. Iya, ini saya baru nulis ini sih Pak. Kan Oke, ini yang penting mungkin Anda bisa jelaskan aja contoh 61 apa nanti minggu depan kan bisa kita ini lagi review lagi. Jadi yang di 61 ini kan berdasarkan historical, rata-rata yang prosedur itu hanya 10% dari 90%, maaf, dari untuk yang distribusi baru ini hanya 90% yang akan di-cover dengan menggunakan distribusi Poisson. Ya, jadi maksudnya saya baru nulisnya ada X-nya Poisson, terus kemudian rumusnya ini, terus 90%-nya berarti dari yang sebelumnya 2,3 kan, ini number claim individualnya 2,3, sehingga 90%-nya baru hanya 2,07. Nanti dari sini akan didapat distribusi yang baru setelah mengurangi ini. Cuman saya belum sampai sana sih, Pak. Oke, jadi di sini kan dengan asumsi bahwa enggak semua ini, jadi tidak semua prosedur di cover. ya, jadi ada kan kadang kayak seperti BPJS kan nggak semua di cover. Jadi ini betul. kalau akhirnya 10% of ini yang number of claim ada ini. Jadi ada salah satu medical procedure from the coverage under this policy. Iya, yang akan dihilangkan. Jadi dengan adanya salah satu prosedur tidak di-cover, hanya sekitar 10% klaim, jadi tidak di-cover kan itu. Iya, betul. Ya, jadi akhirnya dapat distribusi yang baru. Iya, Nah, ini fenomena ini sebenarnya di realnya, itu yang contoh kemarin yang salah satunya sekarang saya lagi ingin nambahkan betapa kalau istilahnya asuransi top up lah, jadi kalau hanya BPJS saja kan, mungkin ada yang nggak di-cover. Contohnya ini kan salah satu medical prosedur nggak di-cover. Itu mungkin kasus untuk salah satu untuk yang dengan saya S3 itu. Jadi karena saya punya konya dari orang dokter yang spesialis kanker, jadi ke situ. Jadi ada memang yang prosedur yang nggak di-cover. Jadi sebenarnya mungkin nilainya bisa juga dia sebenarnya adalah besar. Ya, berarti kan kalau memberatkan bagi kalau seandainya ada asuransi yang tambahan kan dia jadi 100% tercover gitu. Nah, ini sebenarnya fenomena ini di dunia realnya ada, tapi salah satu ilustrasi di sini malah dia jadi kalau semua di cover, tapi kan kadang ada yang terus dilepas. Yang ini sekarang nggak di cover lagi loh, harus biaya sendiri gitu.
Oke, dan nanti silakan didetailkan. Dan kalau Anda Ya, bisa nanti saya dapat teruskan. ini, coba searching kalau mungkin dapat data di entah Kekra atau mana yang fenomena bahwa sebenarnya semua prosedur treatment di bidang khususnya di sini kesehatan kadang nggak semua itu di cover oleh asuransi yang biasa, misalnya anggap aja BPJS lah itu. Nah, nanti mungkin kita membutuhkan jadi ada asuransi medical insurance yang lain yang untuk ini. Nah, ini yang sering disebut sebagai komplement dari BPJS supaya saya jadi kalau sakit sudah nggak pusing lagi, BPJS nggak mengcover, asuransi saya yang satunya mengcover. Iya, betul. Nah, ini nanti itu tadi yang konteks di kuasa ini kan, jadi mungkin beberapa yang BPJS akhirnya hanya mengcover yang 90%, yang 10% di cover oleh yang tadi asuransi satunya. Jadi saya tetap 100% saya tercover itu. Iya. Oke, jadi nanti silakan Anda saya harapkan untuk yang tugas ini yang saya ingin sedikit agak, walaupun Anda baru ketemu saya di kuliah ini, adalah Anda juga searching di dunia realnya. Memang inilah yang sebenarnya saya makanya kemarin tadi kepikiran tiba-tiba jadi semua bimbingan saya yang skripsi sama yang tesis sama disertasi saya ini kan, kalau yang kebetulan kerja di industri sebenarnya mereka ada tantangan apa? Apakah fenomena ini mulai dipikirkan? Jadi artinya setelah tahu BPJS mengcover hanya anggap aja 90% ya. Nah, 10% ini kan ada peluang bisnis kan. Iya, betul. Dan biasanya mesti nilainya kan cukup besar. Iya. Dan itu kan menarik lah. Itu kalau hanya kita posisi di kampus kan nggak tahu kan, tapi kalau yang sudah, saya kira alumni ASDO juga banyak yang sudah kerja di industri. Nah, ini yang saya kemarin yang beberapa bimbingan saya mulai saya panggil nanti mungkin supaya minimal pada saat saya membutuhkan kayak gini, mungkin alumni yang kerja di perusahaan asuransi bisa memberi informasi. Kan minimal kalau yang pernah, ya kalau kuliah kan mungkin nggak intens dengan yang kalau bimbingan tesis, jadi biasanya moga-moga ya mereka agak meringankan waktu untuk berbagi lah. Kadang misalnya pada seperti ini sebenarnya saya ingin ada bintang tamu dari misalkan online kan gampang, nggak mengganggu. Ya sebentar lah pakai HP nggak apa-apa misalnya. Kira-kira bisa nggak memberi kisah tentang kayak gini, ada fenomena yang mungkin jadi mereka kan sebenarnya ada ide produk. Oh ya ini kalau yang BPJS informasi, oh itu nggak di cover yang bahan medical prosedur ini misalnya. Oh itu peluang bisnis bagi yang alumni yang di perusahaan asuransi, yang asuransi swasta kan kalau. Iya. Nah sebenarnya kalau kita kebetulan pada saat ini ada alumni yang di BPJS dan alumni di perusahaan asuransi yang bukan BPS kan otomatis akan ngasih informasi BPJS nggak mengcover ini, peluang bisnis bagi yang di legalnya. Dan juga sebenarnya bukan konteks bisnis saja, tapi bagi bisa sebagai pasien kalau di cover semua kan lebih tenang gitu. Jadi kadang kan yang bikin orang nggak sembuh kalau sakit itu kan gara-gara setelah diobati sembuh, tapi setelah mau pulang sakit lagi gara-gara lihat tagihannya kan. Nah, itu yang kenapa saya sebenarnya itu psikologi bisa jadi kenapa kok dia jadi sakit lagi gara-gara pusing bayangin bayarnya dari mana itu. Ini saya karena pernah melihat fenomena seperti itu, pada saat tahu harus pulang seneng kan, wah udah sembuh, tapi setelah lihat tagihannya dia sakit lagi itu. Nah, ini salah satu fenomena yang nanti ya Anda nggak tahu kalau kebetulan kalau ada rencananya mau ke industri atau mau jadi akademisi dengan S2 ini? Industri, Pak. Ya, industri. Berarti kalau Anda harus berpikiran, kalau di industri kan, ya ini kan suatu peluang bisnis, sesuatu yang nggak di-cover oleh yang lainnya, nah, saya berani cover gitu. Persoalannya kan modelingnya gimana kan, supaya perusahaan nggak rugi lah, itu tugas Anda kan nanti Anda. Ini saya harapkan nanti yang misalnya di industri berpikirnya adalah mencari peluang-peluang bisnis kan, yang di Ya, oke, saya kira ini nanti silakan dilengkapi dan sambil Anda cari, misalnya bisa juga Anda melihat BPJS yang nggak di cover BPJS apa misalnya. Oh ya, nanti coba. Ya untuk kasus tertentu Anda boleh pilih apa yang Anda tertarik. Saya yakin nggak semua itu di cover BPJS masalahnya. Enggak sih Pak, beberapa prosedur memang tidak ditanggung BPJS. Nah itulah nanti silakan Anda nanti coba, ini bisa untuk contoh konkret. Jadi contoh di buku ini, baru buku ini kebanyakan sebenarnya dari konkret tadi. Ada beberapa dari riset yang paper, jadi sebenarnya sekarang banyak buku yang mulai tidak bersifat hanya imajinasinya penulis bukunya gitu loh, tapi dia betul-betul melihat itu. Ya, oke, terima kasih untuk ini. Silakan presensi kedua siapa ya? Pak, saya stop sharing ya Pak. Oke, silakan. Saya Pak. Oke, Elina ya silakan.
Tapi ini juga belum selesai, Pak. Ya nggak ya nggak apa-apa, memang ini pokoknya kan ini baru kuliah perdana kan ya, belum panas gitu karena masih apa rasa lebaran kan itu. Oke, Iya. silakan. Oke, jadi saya mengerjakan untuk example 6.2 dengan soal tunjukkan bahwa distribusi binomial adalah anggota dari AB0 kelas. Nah, solusinya adalah untuk membuktikan distribusi binomial tersebut merupakan anggota dari AB0 kelas, maka perlu dibuktikan bahwa distribusi binomial memenuhi persamaan PK sama dengan A plus B per K dikalikan PK min 1. Nah, untuk distribusi binomial dengan parameter M dan Q memiliki probabilitas PK sama dengan kombinasi dari M dan K dikalikan Q pangkat K dikalikan 1 min Q pangkat M min K dengan K-nya 0 sampai dengan M. Nah, penjabarannya seperti ini. PK-nya tadi kan kombinasi dari M sama K. Nah, untuk proses dari sini ke bawah ini saya masih pelajari, Pak. Jadi Ya oke, baru nggak saya apa. Jadi ini teruskan aja. nanti detailkannya kan nanti minggu depan akan saya coba cek lagi. Ini kan karena baru perdana tapi langsung saya ini kan nggak apa-apa jadi. Iya. Ya memang harus kayak ada di URE di ini karena tapi nggak apa-apa. Misalnya di sementara Iya. dengan di buku. Oke, silakan. Baik, Oke, Pak. silakan lanjutkan. Iya. Oke, jadi nanti saya harapkan Anda coba apa ya yang misalnya bisa dapat studi kasusnya, jadi realnya Anda misalnya nggak tahu lah nanti kalau yang memang yang kemarin untuk banyaknya nyiapin data sebenarnya di Kaggle sebenarnya dia didesain untuk yang orang data science sebenarnya. Jadi dia berbagai macam data masuk, jadi nanti silakan Anda kalau ini konteks yang binomial pada fenomena apa sih yang misalkan adalah ini tadi Anda binomial ya. Jadi karena kadang ada orang yang dibatasi, oke, Anda saya cover hanya misalnya asuransi kendaraan tapi hanya boleh klaim sampai 10 kali. Jadi kan jadi binomial kan itu. Banyak klaimnya, nggak mungkin melebihi batas yang M-nya tadi. Jadi apa bisa aja kalau dibebasin kan nanti ada orang dalam 1 bulan aja bisa ngeklaim bolak-balik kan itu. Nanti ada batas maksimumnya. Nah, itulah biasanya binomial akan diturunkan. Tapi di dunia realnya, di perusahaan mana sih yang sudah nerapin itu? Gitu. Biasanya kalau khawatir nanti punya pemegang polis yang rajin ngeklaim. Gitu. Kalau asuransi jiwa kan nggak ada resiko kan, karena ya klaim hanya 1 kali. Tapi kalau asuransi umum kayak asuransi kendaraan itu bisa ngeklaim berkali-kali. Itu. Dia sengaja nggak hati-hati, nyerempet lagi, minta klaim lagi, baru jalan berapa minggu sudah nyerempet lagi. Lah kayak gitu kan bisa bikin pening perusahaan kan. Nah, maka kadang ada yang menerapkan batas maksimal klaim adalah sekian. Itulah jadi akhirnya binomial bisa dipakai sebagai counting process. Tapi kalau yang sewajarnya kayak kuasong kan boleh sampai tak hingga. Tapi dengan asumsi kan peluangnya makin kecil. Ya, oke, nanti silakan untuk Elina tadi ya, nanti apa coba cari apakah ada nggak di Indonesia, kalau nggak di dunia luar sana lah kadang yang mungkin. Sebenarnya kalau untuk Indonesia perlu itu nerapin yang ini. Karena banyak orang Indonesia itu kalau namanya sudah diasuransikan, kalau sampai misalnya asuransi kendaraan itu pernah ada yang mengatakan, wah saya kemarin bayar premi 3 juta kok sampai habis kontraknya mau 1 tahun belum pernah nyerempet gitu, belum pernah ngeklaim maksudnya itu. Ya kadang dia sengaja membuat sesuatu yang biar ini tidak ada yang merasa untung. Premi 3 juta kok sekarang 1 tahun ini saya sudah ngeklaim 5 juta, merasa untung 2 juta. Dia merasa untung dari sisi uangnya, tapi rugi kendaraannya kan bolak-balik kalau headnya harus di ini lagi kan sebenarnya ya rugi. Apalagi dia sengaja nyerempet-nyerempet gitu. Nah, makanya kadang konsep yang binomial ini mungkin perlu diturunkan untuk keadaan-keadaan tertentu karena khawatir ada yang rajin klaim itu. Nah, bayangin kalau semua orang ingin menghabiskan jatah preminya itu untuk klaimnya, syukur melebihi, ya perusahaannya jelas bangkrut. Kalau dia nggak memasukkan komponen perilaku
pemegang polis di Indonesia misalnya. Yang cara berpikirnya adalah keliru. Harusnya asuransi kan untuk benar-benar, makanya ada beberapa kan harus dicek. Ada unsur kesengajaan enggak ini? Tapi kan nggak mudah itu. Oke, saya kira udah cukup. Makasih, nanti nggak apa-apa Mas, belum nanti silakan ditambah, diinikan lagi. Karena saya inginkan ada kontekstualnya masuk ya. Jadi, Iya, oke, Pak. silakan yang ketiga siapa? Oke, terima kasih untuk berikutnya. Arni ya. Iya, Pak. Maaf, Pak, belum selesai juga. Masih bingung. Dapatnya dulu, tampilkan seperti apa overlipnya. Yang penting tampilin aja. Ini, Sudah Pak. punya overlipnya kan? Sudah punya overlip? Udah, Pak. Ya oke, saya ingin lihat overlipnya aja dulu. Tampilin overlipnya aja. Oh, ya. Apa Pak, walaupun baru mungkin ini kan karena pengaruh lebarannya masih ada, jadi masih disambi makan kupat atau opor gitu kan, jadi Saya baru ya, silakan. buat ini, Pak. Memindah. Baru bikin ini. Tadi di positnya bingung masukin tabelnya yang di soal ini. Jadi belum selesai. Oke ya, nanti Anda bisa tabelnya di Excel untuk dibaca ke posit kan bisa. Bisa juga diketikkan di positnya langsung. Itu ada beberapa cara. Silakan Anda. Sekarang kalau misalnya untuk belajar itu tutorial bisa lewat YouTube banyak ya. Jadi itu paling cepat itu. Terus kalau Anda bisa baca dari Excel, jadi Anda bisa pindah tadi tabelnya ke Excel-nya, maka tadi yang Excel-nya bisa pakai yang punyanya. Atau Anda kerjakan di Google Sheet dulu, tidak langsung diposit kalau Anda positnya belum terampil ya. Jadi nanti di sini tambah aja, Anda bikin yang di Google Sheet. Kalau memang hitungannya pakai Google Sheet cukup, ya pakai Google Sheet, nggak apa-apa. Jadi besok di ujian saya bebasin, Anda boleh pakai posit, boleh pakai Google Sheet itu. Ya oke, saya kira nggak apa-apa, sementara masih ini. Terima kasih untuk, ini sekarang berikutnya yang, siapa berikutnya? Saya, Pak. Silvina, silakan. Oke, sebentar. Sudah terlihat, Ge? Ya oke, sudah. Oke. Itu Di tadi. full PDF aja ya, yang di full PDF aja. Di Ge, ini layoutnya yang dapat example 4 itu kan diminta untuk layoutnya diambil yang PDF aja, coba klik layout itu nah itu pilih yang PDF only aja. Nah itu. Ini example 4. Consider a negative binomial random variable with parameter betanya 0,5 and R-nya 2,5. Determine the first four probabilities for this random variable. Nah, jadi kan menghitung 4 probabilitas pertama, berarti kan N-nya 4 gitu. Nah, kemudian diminta untuk menghitung corresponding probabilities for the zero translated and zero modified dengan P0M-nya tuh sama dengan 0,6. Nah, ini tuh tadi ini Pak, kan harusnya itu P0-nya sama dengan 1 ditambah 0,5 dipangkatkan min R-nya min 2,5. Nah, sebenarnya itu di sini sudah 2,5-nya, tapi saya enggak tahu kenapa negatifnya belum muncul. Anda pakai ini diketikannya apa di komputasinya? Diketikannya, Pak. Ini diketikannya. Ketikannya? Ini ya, saya lupa kalau negatifnya belum muncul dikasih apa, saya belum. Enggak, tapi harusnya kasih negatif itu aja sebenarnya. Ini Anda pakai overleaf-nya. Ini belum muncul negatifnya, Pak. Bentar. Ini negatif min 2,5. Ini negatifnya belum muncul di sini. Ini kan ini kan tadi itu jawaban di example-nya. Nah, terus saya coding
Decoding. Nah, ini kan berarti betanya 0,5, R-nya itu 0,5, N-nya 4. Berarti kan dari 0 sampai N-1, berarti kan 0, 1, 2, 3, size-nya 2,5. N-nya itu N-nya 4 kayak tadi. Nah, terus kalau misalkan saya running, itu ternyata hasilnya tuh beda sama yang di buku, Pak. Makanya saya masih muter-muter. Itu masih ada yang ini enggak? Nggih. Pas itu. Nah, terus tadi kan saya mau cari yang transdisk-nya, transdisk yang untuk pertanyaan selanjutnya, tapi library-nya belum bisa ke running, Pak, ininya. Tapi ada enggak ya itu yang khusus langsung truncated? Sudah dicek karena kadang Sebenarnya di instalasinya ada. Kalau ada berarti sebenarnya bisa dipakai itu. Nah, tapi di sini itu tadi saya masih error, Pak. Nah, ini masih merah-merahnya kan. Oke, nanti dicek lagi aja di ini kan. Karena biasanya memang sekarang R cukup lengkap ya. Mungkin saya kira semua distribusi yang ada di bab 6 ini kayaknya mungkin di R-nya sudah ada itu. Kadang ada yang bikin sampai 2 library itu kemarin. Jadi library-nya namanya beda tapi isinya sama. Jadi kan sebenarnya di sini kan Anda boleh bikin library sendiri juga itu. Jadi kan di sini kalau di R kan banyak orang yang senang bikin library gitu. Karena dia ingin library kan kayak semacam untuk bikin ngitungnya jadi cepet lah gitu. Misalnya kayak kalau dulu di Pascal Kota namanya kayak function lah gitu. Oke, Bapak, nanti ini yang penting hasil sementara ini nanti dicek lagi karena ini kan langsung saya minta hari ini. Nah, nanti minggu depan di awal kuliah kan selalu akan saya pakai untuk presentasi lagi, setelah itu saya tambahin materi, tapi besok disiapkan lebih detail. Ya, karena ini kan masih saya kira untuk sumber belajar sekarang paling mudah memang bisa aja kalau tutorial itu bisa kalau berupa video kan dari YouTube-nya bisa juga dari komunitas ya. Dan bisa juga si chat GPT itu dimintai bantuan. Iya, jadi chat GPT tapi nggak selalu pinter juga dia kadang karena kayaknya masih butuh banyak belajar dia. Saya kemarin saya coba untuk berbagi, saya sengaja memang masih juga boleh aja. Jadi kenapa kita harus menggunakan berbagai macam sumber belajar? Yang penting kita yang carikan kebenaran itu. Tapi jangan terlalu cepat percaya dengan sumber yang kayak dari GPT. Belum tentu dia juga bisa benar. Maka harus dikonfirmasi. Kayak tadi mengaktifkan suatu library juga saya harapkan nanti dicek ya. Karena khawatir library yang diaktifkan oleh yang membuat itu tadi ternyata nggak benar itu. Pak, saya mau bertanya. Ini apa namanya kalau di POSIT itu sebenarnya kita bisa install lewat GitHub atau enggak, Pak? Soalnya kemarin saya ada library yang kayaknya itu lewat GitHub, tapi saya install kok enggak bisa, itu sebenarnya masih bisa atau enggak, G? Jadi sebenarnya kalau di yang POSIT ini kalau saya lihat dia sekarang saya nggak tahu, makanya ini saya nggak tahu dari awalnya RStudio diganti jadi POSIT, kayaknya sudah mulai masuk bisnis kan, sekarang mulai berbayar kan. Jadi saya menduga dia adalah kayak ke yang salah satu itu Python juga mulai dikonekkan ke POSIT. Jadi dia kayaknya mulai ke semua yang namanya sudah mulai bisnis kan, dia ingin mengambil alih semua yang cloud terkoneksi itu. Makanya nanti silakan diperhatikan aja kalau memang harus masuk ke ada kayak undangan atau baca langsung dari Google Sheet. Saya malah belum coba, nanti kalau bisa baca langsung dari Google Sheet itu juga bagus kan. Jadi inputannya ada di Google Sheet itu misalnya. Selama ini kan biasanya di Excel itu. Nah, kalau semua bisa kayak gitu, ini berarti karena saya duga itu tetap ini kan dunia sebenarnya open source, tapi lama-lama dibisniskan itu. Ya, sebenarnya R itu dulu open source itu. Tapi lama-lama orang membuat suatu platform yang membuat orang lain makainya gampang ya. Contohnya dibikin ke cloud kan. Jadi setelah di cloud, dia ngonekkan juga ke cloud yang lain. Yang contohnya yang Python itu kan juga kalau salah bahasa pemrograman yang lain juga mulai mereka berusaha sama-sama yang platformnya sama itu. Nah, ini memang nanti ya jeli-jeli aja, sering di searching aja ada perkembangan baru apa. Ini saya juga kadang itu saya kan. Saya tadi baca misalnya langsung dari sementara panen Yahoo itu gampang dibaca. Tapi kalau dari yang lainnya harus dipindah ke Excel dulu kan itu. Nah, itu contoh bahwa ada orang yang mulai membuat, karena R itu yang aktivisnya kan banyak itu.
Nah, mungkin Anda bisa di komunitasnya, Anda boleh tanya di situ, apakah tadi lah pertanyaan kayak gitu, nanti kan perkembangan terbarunya akan terupdate itu. Oh, Terus iya. sama yang kalau untuk ininya si apa Open AI-nya itu, dia sudah dapat apa itu silakan juga nggak apa-apa di ini kan untuk memperkaya kecepatan kita akan memanfaatkan mengoptimalkan si POSIT itu. Oke, Pak. Oke, nanti silakan punya banyak searching lah untuk kalau namanya belajar zaman sekarang kan beda kayak dulu kan, setiap kita punya masalah harus cari ke perpus itu. Perpus sekarang jadi sudah nggak pernah dikunjungi lagi gitu kan. Karena kita milih duduk di depan laptop langsung searching kan. Karena kita dapat buku digitalnya juga mulai mudah, ada yang hanya bisa dibaca nggak bisa di-download. Tutorialnya saya lihat juga hampir semua apapun sekarang di YouTube ada tutorialnya, jadi enak banget itu belajar apa aja. Dan kita tanya apa aja sekarang ya lumayan lah. Dan kemarin kalau beberapa hal langsung daripada saya tanya ke siapa coba ChatGPT. Kalau dia sudah nggak bisa baru ini harus cari ke komunitas yang sama-sama punya keahlian di bidang itu. Ya jadi nanti untuk tugas memang saya menginginkan Anda jadi mengoptimalkan plot di bidang reportnya tadi yang overleaf-nya. Ya walaupun dia gratisannya kan ya minimalis tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi berbayarnya ya saya karena untuk kepentingan bimbingan akhirnya saya milih yang ambil yang berbayar. Tapi kalau untuk positnya saya masih yang gratis itu. Saya sebenarnya mengingat kalau bisa di apa ya karena deposit kan tetap harus gantian makanya itu nggak bisa. Kalau yang di overlap kan saya bisa real time, saya ngelihat editing itu. Sebenarnya yang kepentingannya untuk kalau bimbingan sebenarnya enak langsung yang real time bisa langsung editing daripada saat bimbingan langsung ganti sekalian gitu kan langsung bisa deh. Jadi silakan aja Anda nanti mulai banyak mencari tahu terkait apapun yang ya saya sendiri juga masih sama itu kalau ada ini ya mulai kalau lagi punya waktu ya searching terus lihat apa sih yang ada yang baru apa. Nah kemarin saya coba ada orang bikin library kayaknya namanya beda tapi ternyata isinya sama itu. Jadi akhirnya kan pada situ ketahuan jadi pakai yang ini juga hasilnya sama, tapi pakai library yang lain juga sama. Itu ternyata karena ada banyak yang itu punya kesempatan untuk mengembangin itu. Ya oke, mungkin sementara itu ya untuk Filipina. Terus yang terakhir siapa nih tadi yang belum? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, ya, oke. Saya, Pak. Safira ya, oke ya silakan. Ini pas nanti jam 10 kita selesai. Tapi saya belum selesai sih, Pak. Masih ada yang error. Ya, Pak, tampilkan aja overlap-nya sampai mana kayak tadi baru mindah kan sudah lumayan itu. Layoutnya cukup yang PDF. Oke, Anda kebagian contoh 6.5. Ini kan butuh dipahami kan nanti karena. Oke, Pak. Tapi yang penting Anda sudah mindah sebagian nggak apa-apa. Ini saya juga tadi udah ngitung pakai post-it tapi kayaknya salah rumus sih, Pak. Hasilnya tidak sama kayak ini. Oke, ya berarti kasusnya sama seperti tadi ya si Silvina masih ada. Jadi tapi Anda sudah nyoba pakai library-nya? Ada yang khusus memang sudah ke sini? Oh, ini masih perhitungan biasa sih, Pak. Oh, biasa. Oke, kalau biasa ya nanti bisa juga kalau rumusnya sudah benar bisa juga yang itu ada yang salah hitung. Itu bisa terjadi gitu. Iya, Pak. Tapi yang penting rumusnya sudah benar, tapi kalau sudah pakai library kan berarti yang memasukin rumusnya kan si pembuat library-nya kan, si package-nya itu. Ya oke nggak apa-apa, ini karena untuk tugas perdana minggu 1 langsung saya ini kan karena. Nah untuk minggu depan, oke ya saya kira ya makanya untuk ini saya akan share screen untuk minggu depan. Jadi saya akan minggu depan kan masuk bab 7, maka ini sudah mulai saya akan tadi mana ini benar ya? Oke. Jadi bab 7 kita akan belajar yang ini ya. Nah, saya akan mulai, Anda akan tahu kan tadi persensi 1 mulai lagi jadi nggak apa-apa. Jadi ini persensi 1 Anda mulai akan contoh 7.1. Tapi ini untuk minggu depan ya, tugas minggu depan. Tapi Anda siap-siaplah mulai di pelajar ini 72 berarti untuk persensi 2. Terus 73 persensi 3 ya Anda, jadi nanti agak sedikit khusus pas yang ini Anda harus cermati itu.
74 persensi 4, 75 persensi 5. Ya otomatis yang terkait ada ini ada, karena misalkan satu bab jadi 7.6 nanti persensi 1 lagi. Nah ini juga sama nanti persensi 1, persensi 2, persensi 3. Nah ini berarti persensi berapa ini 2 ya, karena tadi 6 kan persensi 1. Ini persensi 3. Persensi 4. Persensi 5. Nah, ini latihannya kembali tadi berarti persensi 4 ya, persensi 5. Terus persensi 1 lagi berarti ini ya. Tadi saya nanti sekali lagi ini loh ya, ini nanti kembali ke persensi 1 lagi ini. 2, 3, 4, 5. Berarti kan contohnya ada 3 kan masing-masing, ini kan anggotanya sedikit, sebenarnya bisa. Tapi nanti sekali lagi mungkin Anda kuatnya sampai berapa nggak apa-apa, tapi ini mulai saya persiapkan di depan ya, jadi nanti ada luang waktu Anda coba pakai ini. Ini kembali persensi itu lagi, ini contohnya cukup banyak. 2. Nah ini kembali lagi ini ya, persensi berarti persensi 2 ya untuk exercise-nya ya, ini persensi 3, persensi 4, persensi 5. Ini kembali persensi 1, ini hanya untuk ininya aja, kayak pembagian coupling belajarnya aja lah nanti. Ini 1, 2, 3, 4. Nah ini sama yang nyambung tadi ya, berarti ini persensi 3 ya, kalau 6 kan persensi 1, ya tuh ya oke, 3. Nah tadi lanjut lagi ini berarti persensi 5 ya, masih 6, ini persensi 1 lagi, persensi 2, persensi. Nah sudah. Nah untuk menggenapkan ininya, Anda tinggal berulang lagi ya. Jadi ini tadi kan persensi 1, 2. Nah ini berarti nanti bisa berulang dari ini 1, 2. Ya berulang di sini nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Anda genepin supaya jatahnya berarti kan sama. Tapi nanti sekali lagi sekemampunya Anda, karena dalam seminggu kayak apa sih. Tapi yang penting Anda couplingkan di overleaf-nya ya. Jadi di overleaf-nya nanti Anda ini yang ini kan tugas minggu 1 tadi ya. Tugas kedua, tugas keduanya adalah berarti tadi contohnya ada berapa? Ada berapa contoh tadi? 3 kayaknya, Pak. 4 kayaknya ini kan, nanti ada yang berulang di sini, ada yang sama ya. Anda boleh pilih yang mana kalau yang tersisa itu. Jadi sebenarnya 4 soal, 4 contoh soal itu. Tapi sekali lagi nanti saya ingin lihat seberapa sih Anda dalam waktu, kan 2 minggu berarti kalau saya beritakan mulai sekarang kan sebenarnya 2 minggu, tapi kan Anda harus menyelesaikan dulu yang tugas minggu ini kan yang bab 6. Maksud saya supaya Anda sudah baca dulu, karena ini ya semoga tadi bisa mengcover, karena harapannya ini kan PTR ini nanti nyambungnya kan credibility itu. Makanya mungkin oleh Pak Danang kemarin beberapa langsung loncat ke bab 8 ya. Karena ingin supaya sebenarnya sudah ke cover sampai bab 8 kan. Karena sebenarnya kalau ini sampai sudah bab 8 tentang modelnya sudah siap kan tinggal urusan statistiknya kan. Nah, karena ini belum ya sudah, ini kan kalau saya lihat kemarin bab 5 kan baru sampai X-nya. Belum bikin N-nya kan, belum bikin S-nya. Maka akibatnya jadi ya oke lah, ini sedikit agak saya percepat, tapi nanti nggak apa-apa, nanti Anda tinggal lihat kira-kira misalnya tadi 4 contoh soal, karena Anda mungkin nggak tahu kesibukannya, yang tergantung ngambil kuliahnya berapa. Tapi selama Anda masih punya waktu, kejarlah sampai 4 contoh soal, 4 soal ya, yang untuk di periode ini. Kalau di periode pertama tadi berapa untuk tugasnya? Minggu ini 3, Pak. Minggu ini contoh soal berapa tadi yang Contoh soalnya sekalian saya tulis di sini. Tugas setelah UTS berarti berapa? Tadi?
3 ya 3, masing-masing ya? 3, iya. Oke, 30 berarti kan yang berikutnya langsung 80 loh nanti ini ya. Jadi karena Anda untuk setelah UTS, jadi ini kan nanti kan akan rekap akhirnya, nanti seberapa sih Anda mampu tercover ini, nanti kan saya bikin relatifnya aja. Jadi nggak apa-apa, jadi ini hanya supaya Anda minimal baca, dan akhirnya ya walaupun untuk memahami nggak terlalu mudah ya, karena itu kan yang di bab itu menyangkut distribusi baru yang hasil melalui ada apa tadi truncated, ada istilahnya kan hasil dari suatu modifikasi, jadi sebenarnya itu kan mainan StatMat itu. Tapi kan nggak semua mungkin StatMat-nya kan Anda punya model yang sama, tapi nggak apa-apa, yang penting dicoba aja, nanti hasilnya seperti apa itu yang penting berusaha semaksimal mungkin lah itu. Karena saya inginkan setiap bab betul-betul bisa dilihat. Nah nanti inilah yang kayak kemarin yang strateginya nanti adalah saling saya akan ubah saya sebagai owner, nanti Anda akan saya share ke semua supaya bisa menikmati gitu. Kalau Anda ownernya kan Anda nggak bisa share, hanya bisa ke saya aja karena cuma satu. Nanti besok mulai dirubah status ownernya supaya Anda bisa saling belajar dari yang tugasnya temennya itu. Ini hanya untuk percepatan belajar bersama sebenarnya. Oke, jadi kira-kira sudah tahu, jadi Anda nggak usah langsung stres karena wah ini langsung banyak, itu enggak apa-apa. Nanti Anda lihat dari itu, tapi yang penting di overlay-nya sudah dikasih blok ya. Ada tempatnya maksud saya, kayak yang ini siapa, yang contohnya ini ya, kan bagian example 62, exercise 62 sama 67. Nah, bikin kayak gini aja. Kalau tadi berarti example-nya kan ada example-nya dulu di yang depan, example-nya ada 4. Yang tugas kedua, exercise-nya ada juga 4. Mungkin baru nulis kayak gini nggak apa-apa. Tapi syukur sih sudah sampai jawabannya. Nah, nanti Anda cari yang paling mudah dulu gitu. Ini sekalian untuk saya simulasi nanti kalau saya bikin Canva kira-kira dalam 2 jam bisa berbuat apalah itu. Tapi dengan sudah banyak punya arsip kan, nanti kerjaannya akan jadi lebih cepat itu. Karena di era yang sekarang ini, yang saya lihat beberapa orang sudah dunia kerja, memang sekarang tuntutannya kan apa-apa serba cepat, maka kita harus apa ya, setiap dikasih problem searching juga nggak mau tidak mau itu. Sekarang untunglah ada internet jadi serba cepat itu ingin dituntutnya itu. Nah, ini sekalian untuk namanya sedang sekolah kan lagi latihan di tempat, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi sekali lagi ini untuk yang minggu kedua langsung Anda 4 contoh soal dan 4 soal. Saya lagi minimal dibuat seperti tadi ya, contohnya punya siapa tadi ini, yang Elina ya, nanti ini ya dibikin blok ini dulu walaupun belum selesai nggak apa-apa, tapi yang penting bikinkan ini. Kalau post-itnya cukup tampilkan satu aja, satu kali di ini, nanti kan setiap itu tinggal bikin apa namanya itu kayak projectnya aja kan. Jadi linknya mau ditaruh di ke atas juga nggak apa-apa, tidak harus tiap saat bikin link lagi gitu, nggak, cukup satu kali aja sudah cukup. Nanti kan saya tinggal ngeklik itu, saya akan masuk ke sana untuk melihat yang terkait itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Halo? Belum, Pak. Oke, sudah cukup ya. Jadi yang penting tapi jangan stres aja, tapi latihan sebenarnya kan di dunia kerja banyak yang stres. Kemarin saya dapat laporan. Katanya wah kerja ternyata sekarang apa berat di dunia dosen juga sama, yang ingin jadi dosen. Banyak juga yang banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu yang kadang bersamaan ini belum selesai, yang satunya sudah dikasih lagi urusan administrasi lah macam-macam, makanya ini lagi direformasi oleh Mempan RB untuk yang jadi bukan. Tapi di dunia industri lebih serem lagi, artinya mereka tuntutannya lebih. Maka tadi yang ingin ke dunia industri siapkan mental untuk apa berbagai macam. Sebenarnya ini kan kayak sekolah kan untuk membuat simulasi persiapan Anda masuk ke dunia kerja, entah itu kan stylenya macam-macam. Tapi kalau di dunia kerja bisa dimarahi ya, tapi kalau di sini mungkin saya nggak sampai marah sama kamu. Jadi cukup oke lah, nggak apa-apa bagi hasilnya kayak gitu. Di dunia kerja kalau karena menyangkut hasilnya harus langsung akan dipakai, itu bisa membuat marah atasannya kalau kerjaannya nggak beres itu. Ya oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya. Oke, saya tutup. Minggu depan kayaknya kan nggak libur kan, berarti masih ke hari Kamis lagi dengan link yang sama ya.
Iya, Pak. Oke, jadi ini ya Ya, oke, saya kira untuk kuliah ini kita tutup. Terima kasih ya. Terima Silakan kasih, Pak. lanjutkan Selamat siang. silaturahminya, lebarannya kalau masih mau mengunjungi. Makasih, Pak. Ya, oke ya, Makasih, saya tutup Pak. ya. Oke ya, monggo. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang. Siang.